Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini, sebelum saya membahas apa dari materi dari judul video ini, saya ingin memberitahu jika teman-teman atau rekan-rekan semua atau sahabat-sahabat semua di mana hati kalian sedang gundah gulana atau sedang sibuk dengan kesibukan aktivitas, saya meminta tidak usah menonton video ini, disimpan saja. Mungkin nanti kalian bisa menonton pada saat kondisi kalian tuh sedang tenang, kondisi kalian tidak ada yang mengganggu dengan kesibukan, baru silahkan kalian semua bisa menonton video ini. Oke, pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Ferdinand Sarnis. Ini video pertama kali saya. Di sini sekarang ini saya berada di Balikpapan. Saya sekarang tanggal 23 April tahun 2020, tepatnya di hari Kamis. Di sini saya akan membahas bagaimana cara kita sebagai manusia mengetahui apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar dan bagaimana menyikapinya. Pada saat tanggal ini, wabah corona sedang melanda di negara tercinta kita, di Indonesia khususnya, yang mana banyak sekali pemutusan hubungan kerja terjadi, di mana-mana PHK besar-besaran terjadi. Terus terjadi pula perekonomian yang boleh dibilang dikatakan berkurang menurun, sehingga sulit kita untuk mengantisipasinya. Dari kondisi seperti ini, saya juga berdampak. Walaupun saya masih bekerja, namun pekerjaan saya sebagai pegawai kontrak yang suatu saat kepastian itu akan terjadi. Dan di sini saya sering dihantu-hantui, dikhawatirkan rasa kecemasan, rasa kekhawatiran karena saya harus menafkahi ketiga anak saya, istri saya yang usianya masih kecil-kecil. Saya sebagai kepala keluarga merasa bertanggung jawab terhadap mereka. Saya dihantui rasa ketidakpastian, ketakutan, kegelisahan, sampai saya bingung kemana saya mengadu. Singkat cerita, akhirnya saya ada di Balikpapan. Di sini saya mengalami banyak makna yang sangat berarti dalam hidup saya pribadi sendiri. Di sini makanya saya akan share ke kalian semua bagaimana menyikapi hal itu semua. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah kenali apa itu kegelisahan dalam hati dan pikiran semua. Ya, saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana kalau kita yakin sama Dia, tentu ketenangan hidup itu akan terjaga. Makanya di sini saya akan nge-share. Yang pertama adalah kenali kegelisahan itu. Apakah kegelisahan itu pastinya datang dari setan? Saya yakin kegelisahan hati, kegelisahan pikiran, kegelisahan semua-muanya itu datangnya dari setan. Kalau datangnya dari Allah, tentu akan ada ketenangan, kenikmatan, kesyukuran, kerahmatan, dan sebagainya. Tapi kalau ada rasa ketakutan, rasa kegelisahan, rasa frustasi, rasa putus asa, itu datangnya dari setan. Kenali itu dulu. Ya. Bagaimanapun juga setan itu membuat kita serasa serba takut. Kalau nanti kedepannya akan seperti apa? Kalau saya terus begini akan seperti apa? Padahal itu belum kita jalani. Ya. Dan rasa ketakutan itu terkadang membuat arah dan tujuan kita itu membelok, berbalik arah
dari ajaran-ajaran yang sudah kita dapat sebagai umat muslim. Andai kata kalian merasa udah bisa kenali itu dari siapa, pastinya itu dari setan kalau saya bilang. Dan bagaimana cara mengatasinya? Saya pribadi, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, dan saya juga belum mendalami ilmu agama secara penuh. Di sini saya baru kulit kecilnya saja. Makanya saya mau coba sharing apa yang saya lakukan. Pertama kali saya mengalami kondisi seperti ini udah berlarut-larut hampir 1 bulan. Saya sholat, saya ngaji, masih juga. Akhirnya saya menemulah suatu jawaban yang saya minta kepada Allah. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari godaan setan yang terkutuk. Aku yakin hanya kepadamu lah aku meminta, memberikan ketenangan hidupku ini. Dari doa saya terus menerus, akhirnya saya menemukan jatuh jawaban. Mudah-mudahan jawaban ini yang terbaik buat rekan-rekan semua, yang akan saya bagi. Saya nggak akan menutup-nutupi. Apa jawabannya? Kenali setan yang akan datang. Bila mana hati, pikiran, perasaan, perilaku, perbuatan, apapun itu yang sifatnya tidak baik. Contohnya saya ada ragu kira-kira kalau saya di PHK nanti seperti apa, bagaimana dengan anak saya masa depannya, bagaimana dengan anak saya, istri saya makannya. Itu yang saya khawatirkan. Itu yang saya membuat saya khawatir. Nah, keraguan, ketidakpastian seperti itu datangnya dari setan. Kenapa? Karena kalian harus yakin Allah itu tidak tidur. Allah itu ada bersama kita. Tinggal keyakinan kita. Dan cara mengusirnya gampang sekali. Pertama, kenali. Kedua, bagaimana cara mengusirnya. Gimana cara mengusirnya? Yang pertama, kalau sudah mengganggu hati dan pikiran kalian, kalian tahu itu hati dan pikiran kalian merasa terganggu, kalian buru-buru mengucapkan, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Saya bukan ahli agama ya, saya pakai bahasa Indonesia. Saya ngomong seperti ini aja. Kalau ada orang banyak, saya tentu dalam hati. Tapi kalau lagi saya sendirian, saya akan ngomong. Saya ngomong seperti ini. Hai setan, apabila kamu masih mengganggu hati dan pikiranku, dan masih menggoda hati dan pikiranku yang tidak memberikan ketenangan pada hidupku, maka kalian semua akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang pernah kalian dilaknat dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Jadi di sini kita memberi statement ke setan untuk memberi lebih kata laknat sebelumnya. Memberi lebih. Pada saat selesai kalian mengatakan seperti itu, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan sambil membilang la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ulangi terus sampai hati kalian merasa tenang. Jika hati kalian, pikiran kalian sudah tenang, maka yakinlah setan itu sudah pergi dari hati dan pikiran kita sebagai manusia. Ingat, setan itu mengganggu setiap saat, setiap detik. Mungkin singkat saja itu video dari saya. Ini video pertama kali saya. Nanti ke depannya akan ada video lagi. Kalau memang video saya ini memberikan manfaat, tolong di like dan subscribe, di share ke teman-teman, share ke saudara, kawan, anak, family, semuanya di share. Karena apa? Kebaikan itu akan membuat kita menjadi menang. Kebaikan itu akan membuat kita menjadi kuat. Kebaikan itu menghasilkan pahala yang berlimpah. Tentu kita mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja.
video pertama kali saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.